Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar. Bab seputar zikir menjelang tidur. Disebutkan oleh Imam Nawawi bab 249. Di serial 1 dan 2 sudah kita bahas sebelumnya. Kali ini hadis yang tersisa mengenai zikir ketika menjelang tidur, sekaligus diajarkan adab-adab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadis 1461. Saya bacakan dulu Arabnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha matja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil muawwidzat wa masaha bihima jasadahu, muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahumma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kula lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima fa qara'a fihima Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, wa Qul a'udzu birabbin nas. Tsumma masaha bihima mastata'a min jasadihi. Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marratin. Muttafaqun alaihi. Qala ahlul lughah an-nafsu nafkhun latifun bila riqin. Silakan dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan tidur, beliau meniup di kedua tangannya, membaca surah Muawwizat, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya lalu membacakan pada keduanya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, wajah, dan sebagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahli bahasa mengatakan bahwa an-nafsu adalah meniup dengan pelan tanpa disertai air liur atau ludah. Baik. Ini salah satu bacaan yang sederhana kita praktekkan menjelang tidur. Aisyah katakan Rasulullah SAW apabila akan tidur, berarti dilakukan sebelum tidur, beliau meniup kedua tangannya. Di sini tidak dijelaskan posisi apakah duduk, apakah sambil berbaring atau berdiri. Ya, di sini tidak dijelaskan ya. Jadi ketika niup tadi, meniup kedua tangan, apakah dalam posisi duduk, posisi berdiri, ataukah posisi berbaring? Semuanya boleh, ya, semuanya boleh. Nah, beliau meniup di kedua tangannya dulu. Jadi tangan dikumpulkan kemudian ditiup. Lalu baca surat Muawwidzat. Muawwidzat itu 3 surat. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, terus surat An-Nas. 3 ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, terus surat An-Nas. Lalu mengusapkan kedua tangannya pada tubuhnya. Lalu Nabi SAW ya usapkan tangannya ini pada tubuhnya. Jadi lihat langkah pertama, tangan dikumpulkan dulu. Langkah kedua, tangan ditiup. Tiupnya di awal. Setelah itu baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu yang terakhir, mengusap anggota tubuh yang bisa dijangkau.
Lebih dipertegas lagi dalam riwayat lain oleh Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menghampiri tempat tidurnya, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya. Lalu tadi tiupnya gimana tadi? Tanpa disertai air liur. Berarti cuma tiup yang ringan saja, bukan bu gitu, bukan. Ya, tiup yang ringan saja. Terus beliau menyatukan kedua telapak tangannya, meniupnya lalu membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang dapat ia jangkau. Beliau mulai dari kepala, terus wajah, terus bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan ini 3 kali. Berarti tadi 1. Terus ulang lagi caranya seperti itu. Tiup, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Diusap lagi. Ulang lagi yang ketiga sama. Tiup tangan, terus baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lantas usap lagi. Ada tambahan riwayat, demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meruqyah, beliau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus cara melakukannya sama seperti itu. Dan ini salah satu adab. Nanti digabungkan lagi dengan adab-adab yang lainnya. Misalnya sebelum tidur berwudu, kemudian nanti berbaring pada sisi kanan dan seterusnya. Nanti ada penjelasannya. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis 1. Banyak wirid berupa zikir dan doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak tidur. Hendaklah kita mencontoh praktik beliau sehingga kita mendapatkan keberhasilan. Lihat Kunuz Riyad As-Shalihin bab kitab 17 halaman 324. Hendaklah kita bisa mencontoh praktik beliau sehingga kita mendapatkan keberkahan. Jadi Nabi SAW ajarkan ini biar kita dapat berkah. Arti berkah adalah tetapnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Jadi kebaikannya itu ada dan kebaikannya itu langgeng. Nah, itu yang dimaksud dengan dapat berkah. Dan semua ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita lakukan itu pasti bawa berkah. Termasuk juga setiap larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jauhi, kita tinggalkan juga pasti bawa berkah. Ada kebaikan di dalamnya. Kalau kita tinggalkan, berarti yang ditinggalkan ini pasti ada mudaratnya. Kalau kita tinggalkan itu, untuk kita sendiri pasti dapat manfaat ataupun dapat berkahnya. Terus yang kedua. Hadis ini menunjukkan sunnah yang dianjurkan ketika hendak tidur. Ketika hendak tidur ada sunnah yang dilakukan. Hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, namun jangan sampai ditinggalkan. Yang ketiga, Al-Quran dapat menjaga jasad kita dari gangguan setan dengan izin Allah Ta'ala. Al-Quran dapat jaga kita ya, karena Nabi SAW itu praktekkan bacaan Al-Qurannya. Al-Quran dapat menjaga kita dari gangguan setan. Selain bacaan ini ada bacaan ayat kursi sebelum tidur. Nah, itu ayat lagi, lindungi lagi seorang ketika membacanya sebelum tidur. Juga bahkan ada dalam zikir pagi maupun petang ada bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi. Baca berapa kali? 3 kali. 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Nabi SAW itu katakan siapa yang membaca seperti itu maka Allah akan memberikan dia kafatahu, akan memberikan kecukupan. Jadi kalau kecukupan berarti gangguan-gangguan akan lepas, akan terhindar dari berbagai macam gangguan. Terus yang keempat, tangan menyentuh langsung saat ruqyah lebih kuat manfaatnya. Ya, karena tadi disuruh nyentuh langsung. Ya, nyentuh langsung itu menunjukkan lebih besar manfaatnya daripada tidak menyentuh. Maka kadang yang mau ruqyah ya pegang orang yang akan diruqyah gitu misalnya. Selama dengan yang sejenis maka dipegang untuk bagian yang sakitnya atau ya di saat dibaca sambil dipegang pasiennya boleh. Sebagaimana tuntunan di sini. Selanjutnya hadis 1462 wa 'anil Bara'i bin Azib radhiyallahu anhuma
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataita maj'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji ala shikkikal ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mitta alal fitrah waj'alhunna akhira ma taqul muttafaqun alaih. Dibaca dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau telah bersiap tidur, berwudulah seperti wudu untuk salat, kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan, lalu ucapkanlah, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksamu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat berlindung dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Maka jika engkau mati pada malam ini, engkau mati dalam keadaan fitrah, tauhid, iman dan Islam. Jadikan pula kalimat tersebut sebagai akhir perkataanmu. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lihat isi doanya, artinya, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu, aku menyerahkan urusan kepadamu, aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut siksaanmu bila melakukan kesalahan. Kalimat awal ini artinya bentuk penyerahan diri kita pada Allah, pasrah pada Allah, menunjukkan tawakal. Karena tawakal itu mencari sebab, kemudian kita sandarkan diri kita kepada Allah, bukan pada diri kita sendiri yang lemah. Jadi kalimat awal ini bentuk tawakal, bentuk pasrah pada Allah. Terus tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu. Berarti kita minta perlindungan dan minta keselamatan hanya pada Allah. Terus aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Berarti di sini bentuk tawasul juga dengan amal soleh, yaitu iman pada kitab dan iman pada Rasul. Iman pada kitab dan iman pada Rasul. Dan itu masuk amal, maka masuk tawasul yang dibolehkan. Karena ada tawasul dengan amal soleh, ada tawasul lewat perantaraan doa orang soleh, dan ada tawasul dengan menyebut Asmaul Husna. Di sini masuk dalam tawasul dengan menyebut amal soleh. Tadi di awal hadis disebutkan, ya, idza ataita majja'aka, jika engkau mendatangi tempat tidurmu, berarti dibaca ketika akan mau tidur. Terus di sini juga disebutkan fatawadda wudu'aka lis-shalah, berwudulah seperti wudumu akan salat. Kemudian summa taji ala shikkikal ayman, terus berbaring pada sisi kanan, berarti adab tidur, sebelum tidur berwudu. Ada lagi adabnya lagi, berbaring pada sisi kanan. Ya, walaupun nanti berbaring pada sisi kiri secara hukum masih boleh, ya, terlentang juga boleh. Yang tidak boleh itu dalam keadaan tengkurap di lantai. Terus sekarang lihat faedah hadis. Faedah hadis 1. Hendaklah setiap orang yang mau tidur melakukan adab-adab seperti yang disebutkan dalam hadis, yaitu berwudu seperti wudu untuk sholat, berbaring di atas tubuh yang kanan, lalu membaca doa yang disebutkan. Baik, kecuali untuk ini ya, berwudu ya, yang lagi berhadas, yaitu untuk wanita yang lagi berhadas haid.
Maka kalau ibu dalam keadaan haid tidak ada anjuran ini dikarenakan haid itu masih dalam keadaan hadas sebab masih ada darah. Maka dengan berwudu pun tidak manfaat di situ karena darah tidak bisa di situ diringankan hadasnya dengan berwudu. Beda kalau junub. Kalau junub mau tidur dalam keadaan junub bisa berwudu dulu untuk memperingan saja, namun junubnya gak hilang. Namun kalau wanita haid darahnya masih ada, sehingga menurut para ulama tidak ada anjuran untuk wanita haid berwudu sebelum tidur. Itu catatannya. Terus di sini disebutkan berbaring di atas tubuh yang kanan lalu membaca doa yang disebutkan tadi. Ya, jadi dia baca doa boleh. Nah, dia baca doa tadi ya. Doa yang tadi itu boleh walaupun dalam keadaan haid dia boleh baca. Cuma tadi kalau wudu tidak dianjurkan, tidak jadi anjuran. Adab-adab yang lain boleh dilakukan oleh wanita haid. Terus faedah yang kedua. Kedua, kita diperintahkan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah karena yang melindungi dan menyelamatkan kita hanyalah Allah. Nah, di sini menyerahkan diri, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Ya, untuk urusan apapun. Sampai pun nanti dapat gangguan, dapat mudarat kayak gitu. Atau khawatir dengan penyakit, kita kena penyakit, juga harus pasrah pada Allah. Kalau saat ini apa? Kena virus ya. Virus apa? Apa, Pak? Corona misalnya. Pasrah juga pada Allah. Kalau Allah takdirkan nggak akan kena ya nggak akan kena gitu. Ya nggak usah banyak-banyak khawatir sekali. Ya, sampai-sampai makan kurma pun itu katanya rawan juga harus dicuci dulu karena kelelawarnya makan kurma harus dicuci dulu itu. Karena coronanya kan katanya dari kelelawar tadi. Sampai hoaxnya lagi apa? HP Xiaomi juga nggak boleh dipakai itu. Karena dari Cina di sana. Ya, nanti virusnya menyebar lewat HP tadi. Orang Indonesia nyebar isu ini aneh-aneh aja. HP juga kena masalah, coba lihat ya. Maka pasrah pada Allah, tawakal pada Allah. Ya kita lakukan sebab usaha ada. Nabi SAW itu katakan untuk selamat dari racun, selamat dari sihir, setiap pagi makan kurma ajwa sebanyak 7 butir, maka lam yadurrahu sihrun ya wala sammun. Racun dan sihir tidak akan memudaratkannya. Apa yang dimakan tadi? Kurma ajwa. Namun tentang kurma ajwa di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan juga gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan kurma yang dimaksud tidak harus kurma yang brandnya itu ajwa. Boleh pakai kurma yang lainnya. Gak mesti mereknya itu ajwa. Karena beliau pernah tanya kepada pedagang kurma saat ini, apakah ajwa yang kamu jual ini saat ini yang mereknya ajwa itu sama dengan ajwa yang dulu di masa Rasulullah SAW? Kemudian pedagang-pedagang kurma jawab pada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, enggak, ini cuma mereknya aja. Oh, berarti boleh dengan kurma yang lainnya menurut Syekh As-Sa'di dan Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Maka hadis tadi berarti khasiat makan kurma secara umum, mau kurma jenis apapun, gak mesti yang mereknya itu ajwa. Bisa ya kurma apa, nagol ya, sukari ya, macam-macam boleh pakai itu. Nah, itu bukti kalau ingin selamat lakukan sebab. Apa sebab yang dilakukan? Makan kurma. Selamat dari apa tadi? Sihir dan racun. Nabi SAW ajarkan ada sebab ikhtiar yang dilakukan. Contoh lagi, Nabi SAW suruh lakukan ikhtiar juga. Ketika ada wabah ta'un di suatu tempat, maka orang-orang yang di luar nggak boleh masuk di daerah tersebut, orang-orang yang di dalam tidak boleh keluar. Diisolasi berarti. Nabi SAW sudah ajarkan sejak dulu. Biar apa? Wabah ini nggak menyebar. Orang yang di dalam tidak menyebarkannya keluar, yang dari luar tidak kena mudarat ketika masuk di dalam. Nah, itu namanya lakukan ikhtiar, lakukan sebab. Boleh seperti itu.
Jadi tawakal ya itu tidak menihilkan ikhtiar. Ikhtiar tetap ada. Usaha tetap jalan. Walaupun nantinya kita pasrah pada Allah, Allah yang lancarkan semuanya. Terus faedah yang berikutnya lagi. Ketiga, siapa yang menyandarkan segala urusannya kepada Allah, Allah akan beri kecukupan. Karena Allah sendiri menyatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan beri kecukupan. Jadi kalau dia tawakal pada Allah, Allah lancarkan urusannya, mudahkan urusannya, berikan dia kecukupan. Terus yang keempat, manusia dalam beribadah hendaklah menghimpun raghbah atau rasa harap dan rahbah rasa takut. Nah, manusia ketika beribadah himpun dua hal ini. Rasa harapnya ada, raghbah, rasa takutnya ada. Nggak boleh dominankan salah satu berlebihan. Rasa harapnya berlebihan, jadi dia cuma harap ampunan saja, maksiatnya jalan terus. Nggak ada rasa takut. Atau cuma rasa takut saja, rohbah saja. Akhirnya dia jadi orang yang putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Nggak boleh, harus diseimbangkan. Namun nanti ada dalam beberapa kondisi, ada yang lebih didominankan rasa takutnya dibandingkan dengan rasa harapnya. Contoh, orang mau berbuat maksiat, maka dia dominankan di situ rasa takut apa harap? Takut. Ya. Namun kalau dia terjerumus dalam dosa, maka dia dominankan di situ rasa harapnya, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kelima, kita diperintahkan untuk meyakini dan mengimani kitab dan membenarkan Rasul yang membawa kitab tersebut. Kita mengimani kitab ada dua macam, beriman secara global ya, dan beriman secara terperinci. Beriman secara global berarti saya mengimani kitab suci gitu. Beriman secara terperinci berarti ketika ada dapat tambahan penjelasan mengenai kitab suci, maka kita imani lagi. Ada rincian, oh kitab suci itu ada namanya Taurat, Injil, Zabur, Quran, nah imani lagi. Ada tambahan lagi dalam Al-Quran, ada penjelasan hukum, ada penjelasan cerita-cerita, ada penjelasan masalah akidah, ada penjelasan nama dan sifat Allah, diimani lagi. Datang pembahasan rinci, diimani lagi. Itu tadi namanya beriman secara global, beriman secara terperinci. Sama beriman kepada Rasul juga demikian. Ada berimannya secara umum, ada berimannya juga secara terperinci. Datang nama-nama Rasul yang itu disebut, ini Rasul ini datang ke kaum ini kisahnya seperti ini, maka diimani lagi. Namun kitab dan Rasul yang ada yang saat ini kita yakini dan ambil sebagai wahyu, sebagai hukum hanyalah kitab suci Al-Quran, dan yang kita ikuti adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran yang dipakai, terus Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti. Sampai pun Nabi SAW itu katakan ya, kepada Umar ketika itu yang sedang baca Taurat, seandainya Musa hidup di saat kita saat ini, Nabi Musa tetap itu akan mengikutiku. Dia tidak mengikuti Taurat lagi. Sama seperti Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman. Ya, ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam itu akan bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ketika disuruh maju jadi imam, malah ketika itu Nabi Isa nggak mau, suruh Imam Mahdi yang maju. Dan ketika itu Nabi Isa alaihissalam ngikuti Imam Mahdi, berarti dia tidak bawa syariatnya sendiri. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang, maka syariat sebelumnya itu terhapus. Kitab Taurat, Injil terhapus, ikuti Quran. Rasul-rasul sebelumnya juga ajarannya tidak diikuti, namun ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada saat ini. Yang sebelumnya berarti sudah mansukh, sudah terhapus, sudah dinasakh, sudah dihapus oleh kitab suci kita Al-Quran, dan setelah diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang muslim harus yakini seperti itu. Lalu yang berikutnya lagi. Keenam,
Membaca bacaan ini punya keutamaan. Jika meninggal dunia dalam keadaan meyakini bacaan tersebut, maka akan mati di atas fitrah tauhid, iman dan Islam. Berarti ajaran fitrah itu adalah ajaran tauhid, ajaran iman, ajaran Islam. Berarti lawan dari tauhid syirik, ya, atau kekafiran, kemusyrikan, berarti sudah keluar dari fitrah manusia. Yang masih fitrah itu apa? Di atas tauhid, di atas iman, di atas Islam. Lawan dari ini syirik, kekafiran, kesyirikan, ya, itu berarti tidak lagi di atas fitrah. Maka orang yang menyembah selain Allah, dia berbuat syirik, ya tidak disebut orang lagi yang lurus gitu. Ini orang yang menyimpang. Sudah keluar dari fitrah. Ya, sudah keluar dari fitrah. Namun kalau anggapan masyarakat kita, kalau orang bertauhid itu aneh, yang berbuat syirik itu sudah mengikuti tradisi nenek moyang. Itu kalau anggapan orang awam di tengah-tengah kita. Jadi yang ngikuti ajaran tauhid tadi itu yang dianggap nyeleneh, dianggap menyimpang. Yang mengikuti ajaran simbah-simbah dulu, nenek moyangnya dulu, nah itu yang garis lurus, dibuat kebalik oleh orang awam. Sedangkan yang benar apa? Yang tauhid itu yang di atas fitrah. Berarti kalau kita pelajari tauhid, pelajari akidah yang lurus, ingin kembali kepada fitrah manusia, menyembah Allah saja. Nah itu yang diajarkan juga dalam hadis tadi. Terus yang ketujuh, hendaklah berpegang pada lafaz seperti yang disebutkan dalam hadis ini lebih utama. Nah lihat lafaz hadisnya. Di bagian akhir itu disebutkan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Lafaznya bukan wa bi rasulikal ladzi arsalta, namun apa? Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Coba lihat cerita berikut ini. Dalam kelanjutan hadis ini Al-Bara bin Azib menyebutkan, faradatuha ala nabi sallallahu alaihi wasallam falamma balagtu amantu bi kitabikal ladzi anzalta qultu wa rasulika, yakni wa rasulikal ladzi arsalta, qal la wa nabiyyikal ladzi arsalta. Coba baca artinya. Aku mengulangi bacaan tadi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai pada kalimat amantu bi kitabikal ladzi anzalta. Aku lanjutkan dengan wa rasulika. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan harusnya wa nabiyikal ladzi arsalta. Nah, lihat Al-Bara hafalannya dia ubah. Dia ubah bukan wabi nabiyika, namun dia ganti apa? Wabi rasulikal ladzi arsalta. Nabi dengan rasul sebenarnya kalimatnya tidak beda jauh, ya kan? Secara makna tidak salah. Namun yang diinginkan Rasul kan amalkan sesuai teks di situ. Rasul kan ajarkan wabi nabiyikal ladzi arsalta. Al-Bara bin Azib mengubah wabi rasulikal ladzi arsalta. Nabi tegur, kenapa kamu ganti? Harusnya kamu cukup saja baca wabi nabiyyikal ladzi arsalta. Kesimpulannya, kalau ada lafaz hadis atau bacaan-bacaan itu dalam sholat, ya bacaan Nabi SAW ajarkan tentang zikir, kita amalkan sebagaimana tekstualnya, gak diubah-ubah dulu. Kita amalkan sebagaimana itu. Sama juga kalau di situ tidak ada tambahan, maka tidak perlu ditambah. Ya, tidak ada tambahan maka tidak perlu ditambah. Contoh, dalam lafaz tahiyat awal, tahiyat akhir situ pada sampai bacaan sholawat, ya sholawat Ibrahimiyah, ya diajarkan pada Ibnu Mas'ud, diajarkan pada Ibnu Abbas, ya hampir sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Di situ tidak ada tambahan sayyidina. Walaupun di sini niatannya baik, namun Rasul tidak tambahkan, maka cukupkan dengan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebut. Maka kita baca apa tadi? Allahumma sholli ala Muhammad. Titik, sudah, nggak nambah lagi. Tadi ada yang mengubah saja, Rasul tegur itu. Wa bi nabiyyikal ladzi arsalta, dia ubah wa bi rasulikal ladzi arsalta. Saya nggak baca gitu, Rasul bilang. Maka mau ditambah, mau dikurangi jangan. Sudah, cukupkan seperti itu saja. Maka sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja tuntunan Nabi, jangan buat-buat yang baru, itu sudah mencukupkan kalian. Sudah, cukupkan seperti itu saja, lebih aman. Ya, jadi kesimpulannya kita memakai lafaz seperti dalam hadis itu lebih bagus. Contoh lagi, misalnya ini zikir ba'da sholat. Ya. Nabi SAW kan menyebutkan kalau setelah sholat baca astagfirullah, istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Menurut periwayat hadis ini, gimana? Dia ditanya gimana cara beristighfar. Sufyan bin Uyainah ditanya tentang bagaimana cara beristighfar. Dia jawab ketika itu, yaitu beristighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sini Sufyan tidak ajarkan ditambahkan astagfirullahalazim atau astagfirullah wa atubu ilaih, enggak diajarkan. Maka khusus untuk ba'da sholat, simpel saja sampai astagfirullah. Jadi kita baca astagfirullah, 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 lalu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Teksnya dibuat sederhana dan perawi itu lebih paham daripada kita, maka kita amalkan seperti itu. Nah, sekarang hadis 1463. Dibaca? Baik, saya baca di sini. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya, rawahu Muslimun. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan pergi tidur beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiya. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami makan, minum, kecukupan dan perlindungan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan perlindungan. Hadis riwayat Muslim. Taib, di situ disebutkan, ini bacaan juga Nabi SAW ketika mau hendak tidur, beliau baca bacaan ini. Nah, coba dibaca faedah hadis. Faedah hadis 1. Allah yang memberikan kecukupan dan perlindungan dari kejelekan serta memberikan makan dan minum kepada kita. Allah yang memberikan kecukupan, juga perlindungan dari kejelekan, serta memberikan makan dan minum. Terus yang kedua, adanya tempat berlindung dan tempat kembali bagi seorang hamba ketika dapat tidur, itu adalah suatu nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Adanya tempat berlindung dan tempat kembali, berlindung dan tempat kembali bagi seorang hamba ketika dapat tidur, itu adalah suatu nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Jadi kalau Allah berikan kita perlindungan, rasa aman, terus Allah memberikan kita tempat ya, yang nyaman ketika tidur, maka itu suatu nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Terus yang ketiga, wajib bagi hamba bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat. Lalu ia perhatikan kepada orang di bawahnya yang kurang cukup dan kurang mendapatkan perlindungan. Dengan memperhatikan orang yang di bawah, seseorang akan semakin bersyukur dengan nikmat yang ia miliki. Nah, itu ada ralat dengan memperhatikan orang yang di bawah, terus dipisah bawah, gitu, kurang hak. Dengan memperhatikan orang yang di bawah, seseorang akan semakin bersyukur dengan nikmat yang ia miliki. Ini artinya diajarkan untuk qanaah, menerima keadaan apapun yang Allah itu beri.
Ketika Allah berikan dia kekayaannya dia syukuri, ketika dia diberikan kesederhanaannya disyukuri, ketika pas-pasannya juga disyukuri. Nah, itu hadis 1463. Ini juga ada bacaannya ya berarti ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wiyah. Baik, tersisa satu hadis lagi di lembaran berikut di manfaat zikir menjelang tidur nomor 4 buletin 27. Kita baca hadis 1464. Dibaca. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur saya baca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ayyarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi summa yaqul Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa rawahu Abu Dawud min riwayati Hafsah radhiyallahu anha wa fi annahu kana yaqulu salasa marratin. Dibaca. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kanannya di bawah pipi kanannya kemudian mengucapkan Allahumma qini azabak yauma tab'atsu ibadak. Artinya, ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu, yaitu pada hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hasan. Terus diriwayatkan dari Abu Dawud dari riwayat Hafsah radhiyallahu anha. Di dalamnya ada tambahan dibaca sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Dan Abu Dawud, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan hadis ini sahih. Syekh Al-Albani mengkritik tentang penyebutan zikir ini 3 kali. Yang tepat riwayat tersebut hanya penyebutan 3 kali. Lihat silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Baik, berarti bisa dibaca 1 kali saja sudah cukup. Jadi misalnya dibaca Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Nah, 1 kali sudah cukup. Karena tambahan 3 kali tadi dikritisi oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini jadi anjuran lagi ketika mau tidur. Wada'a yadahul yumna tahta khaddihi. Nabi letakkan tangan kanannya ini di bawah pipi kanannya. Kemudian beliau ucapkan Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Baca faedah hadis. Faedah hadis 1. Disunahkan tidur pada sisi kanan. Nah, disunahkan tidur pada sisi kanan. Tidur sisi kanan boleh, tidur sisi kiri juga boleh, terlentangnya boleh. Yang tidak boleh tadi apa? Tengkurap. Ya, ini yang tidak boleh. Terus yang kedua, ketundukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah. Ini mengajarkan agar kita tidak merasa aman dari makar Allah. Tidaklah seorang merasa aman dari makar Allah melainkan orang-orang yang merugi. Nah, ini ketundukan Nabi pada Allah diajarkan pada bacaan ini. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Terus faedah ketiga, adanya hari berbangkit dan hari kembali. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan kembali kepada Allah dan setiap orang akan dihisab. Siapa yang mendapatkan kebaikan sudah sepantasnya ia memuji Allah. Siapa yang mendapatkan selain kebaikan maka sudah sepantasnya ia mencela dirinya sendiri. Nah, faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falayalumanna illa nafsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dapat kebaikan hendaklah dia puji Allah. Namun siapa yang dapat selain dari itu, berarti dapat kejelekan, maka jangan dia salahkan kecuali dirinya sendiri. Maka kalau ada kebaikan, kita bersyukur pada Allah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu maknanya alhamdu segala puji. Karena alif lam di alhamdu itu maknanya adalah istighraqiyah, menunjukkan semua pujian. Kemudian lillahi situ ada huruf lam. Lam nyambung dengan lafaz jalalah Allah. Huruf lam di situ punya makna istihqaq. Istihqaq itu dalam istilah bahasa Arab adalah menunjukkan, kalau diartikan, hanya untuk Allah. Berarti segala pujian apapun yang tinggi-tinggi, yang sempurna, hanya boleh untuk Allah saja, tidak pada yang lainnya. Karena Allah yang pantas untuk dipuji. Maka siapa yang dapat kebaikan, dia puji Allah saat itu.
Lantas di sini disebut hari kiamat, ada namanya Yaumul Ba'ts, hari berbangkit. Ada juga di sini disebutkan hari kembali, Al-Masir, hari kembali. Yaumul Masir atau Yaumun Nusyur, hari berbangkit. Maka kiamat punya macam-macam nama. Ya, kiamat punya macam-macam nama. Kali sini ada penyebutannya hari berbangkit. Berarti sesuai dengan kenyataan nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan dibangkitkan. Setelah ditiupkannya sangka kalah. Sangka kalah ditiup berapa kali? Sekali. Ditiup berapa kali? 2 kali. Imam Ibnu Katsir katakan 3 kali dan ulama yang lainnya umumnya mengatakan 2 kali. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya diantaranya ketika menafsirkan surat Yasin itu membahas tiupan sangkakala 3 kali. Tiupan mengagetkan dulu, baru tiupan mematikan, baru setelah itu tiupan untuk membangkitkan. 3 berarti. Kalau yang lainnya seperti Syekh Sa'di menyimpulkan kalau tiupan sangkakala itu 2 kali. Yang pertama tiupan mematikan, terus yang kedua tiupan untuk membangkitkan. Ya. Punya titik kesamaan, sama-sama tiupan itu untuk mematikan dan membangkitkan. Yang cuma perbedaan yaitu ketika tiupan untuk mengagetkan tadi. Makanya kiamat disebut Al-Qari'ah. Karena Al-Qari'ah itu artinya mengagetkan, tiba-tiba datang tanpa ada yang bisa memprediksi. Ya, tiba-tiba datang. Karena malaikat Israfil sudah siapkan sangkakala itu, ya, di mulutnya sudah ada sangkakala tadi. Israfil sudah siap-siap tiup saja. Itu sudah Israfil sudah siap-siap sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Tinggal disembur saja. Menunjukkan ya hari kiamat itu pasti datang karena sudah siap-siap, sudah dipersiapkan oleh malaikat Israfil. Karena ada 3 malaikat yang utama, Jibril, Mikail, dan Israfil. Seperti dibaca dalam salah satu doa iftitah ketika tahajud, Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila, dan seterusnya. Dibaca itu disebutkan 3 malaikat sekaligus. Ya Allah, Robnya Jibril, Robnya Mikail, Robnya Israfil. Kenapa kok disebut 3 ini yang utama? Karena punya keistimewaan tugas masing-masing. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Apa? Menyampaikan wahyu. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, tugasnya menyampaikan wahyu. Terus kalau Mikail, Mengatur hujan. Mikail menurunkan hujan. Terus Israfil meniup sangkakala tadi. Nah, Jibril kaitannya dengan wahyu, berarti kehidupan hati. Mikail kaitannya dengan hujan tanaman, berarti kehidupan lahiriah. Ya kan? Wahyu kehidupan hati. Kalau hujan tanaman lahiriah. Sedangkan Israfil kaitannya dengan kematian. Maka 3 ini saling terkait sehingga menunjukkan malaikat-malaikat ini malaikat yang utama. Pembesarnya dari 3 itu siapa? Jibril. Jibril yang paling besar dibandingkan malaikat-malaikat tadi. Dan Jibril itu sayapnya ada situmi'ah, ada 600 sayap Jibril itu miliki. Ya, sayapnya itu kalau dibentangkan sudah menutupi satu ufuk, satu langit. Malaikat Jibril itu baru sayapnya. Ya. Sama dengan malaikat yang lainnya juga ada yang bentuknya besar juga, seperti malaikat pemikul arsy yang jumlahnya itu 8. Ya, malaikat pemikul arsy yang jumlahnya itu 8. Malaikat pemikul arsy itu digambarkan oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Nabi, seandainya mau dihitung jarak antara ujung telinganya, kuping telinganya sampai di pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Apa dari mana tadi? Telinga sampai pundak. Jaraknya itu tinggal dihitung sendiri.
Ya, 700 tahun perjalanan. Itu memikul ars. Ars itu makhluk Allah yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi. Di atasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu singgasana. Sedangkan kursi Allah yang dimaksudkan adalah tempat telapak kaki Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kursi itu seluas langit dan bumi. Itu baru kursinya. Jadi kursi bukan diterjemahkan kursi bangku. Bukan. Kursi itu ya tempat berpijaknya telapak kaki Allah. Arsy singgasana Allah. Namun Allah tidak bergantung pada arsy-Nya, bukan butuh pada arsy-Nya, karena Allahu Akbar, yaitu Allah lebih besar daripada semua makhluknya. Ya. Karena kalau disamakan, kalau arsy-Nya besar, oh berarti Allah itu lebih kecil daripada arsy-Nya. Tidak. Tetap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka kalau seandainya malaikat pemikul arsy saja besarnya kayak gitu, arsy-Nya itu besar sekali, maka Allah lebih besar daripada seluruh makhluknya. Berarti Allah berada dalam makhluk apa di luar makhluk? Di luar. Di luar. Hah? Di luar. Allah berada dalam makhluk apa di luar makhluk? Di luar. Di luar. Apa? Di luar. Tergantung alirannya Ustaz. Kalau dia wihdatul wujud, kalau dia ittihadiyah, kalau dia itu manunggaling kaula Gusti, nah itu. Nanti Allah berada dalam makhluk, menitis, menyatu. Fatal keyakinannya. Kalau wihdatul wujud malah menyatakan seluruh jagat raya ini Allah. Seluruh jagat raya ini Allah. Pokoknya semua yang ada wujudnya itu Allah. Gunung itu ya Allah, ya laut itu ya Allah, apa-apa itu Allah semuanya. Wihdatul wujud. Ya, itu wihdatul wujud. Ada alirannya namanya hululiyah. Hululiyah itu Allah menitis dalam makhluk. Itu hampir mirip dengan perkataan kalau orang ditanya di mana Allah? Allah ada dalam batin saya. Itu sama seperti Allah lagi menitis dalam dirinya. Ada lagi keyakinan namanya ittihadiyah. Ittihad itu bersatu. Berarti Allah bersatu dengan makhluk. Maka ditanya, kamu siapa? Saya Allah. Ya, nanti bapak ibu jawab lagi, balik lagi. Kamu orang stres kamu itu. Kamu gila itu kamu. Karena kalau sudah sampai tingkatan kayak gini, tingkatan orang gila. Ini cuma tingkatan orang stres saja. Maka Allah harus terpisah dari makhluk, nggak boleh dinyatakan bersatu dengan makhluk atau di dalam makhluk, karena nanti maknanya bertentangan dengan Allahu Akbar. Ya kan, nanti bertentangan dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi yang jelas ada hari berbangkit, ada hari kembali. Itu keyakinan orang Muslim pada hari kiamat. Lalu pembahasan berikutnya tentang doa, keutamaan berdoa. Kita lihat nanti ada 3 ayat. Dibaca. Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Dawat, kitab kumpulan doa. Ayat pertama, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Baca Al-Mu'min ayat 60. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ya, berdoalah kepadaku. Allah suruh berdoanya kepada Allah langsung tanpa pakai perantaraan manusia, apalagi yang sudah mati, langsung berdoa pada Allah. Ya, maka kalau manusia sehina apapun atau punya banyak dosa, tetap diperintahkan berdoa kepada Allah langsung. Maka dia tidak boleh beralasan datang kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia, saya ini banyak dosa, kamu sampaikan doa-doa saya pada Allah, karena kamu lebih dekat pada Allah. Di sini Allah perintahkan berdoa kepada Allah secara langsung. Coba lihat dari faedah ayat. Faedah ayat, salah satu pelajaran penting dari ayat ini adalah kita diajarkan untuk berhusnuzon kepada Allah. Hal ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdik abdikni,
Aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Aku Muslim. sesuai dengan persangkaan hamba padaku. Karena disuruh berdoa pada Allah dan Allah kabulkan, berarti kita disuruh husnuzon pada Allah. Berdoa saja Allah yang akan kabulkan. Ini sama dengan hadis ana inda dhonni abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau hamba yakin doanya terkabul, maka akan terkabul. Kalau dia sudah pesimis, nggak mungkin terkabul, ya sudah nggak mungkin. Optimisnya makin besar untuk doanya terkabul, maka doanya makin mudah terkabul. Makin dia pesimis, nggak yakin doanya terkabul, dia juga seperti sangkaannya itu doanya terkabul. Terus Jabir radhiyallahu anhu. Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa ia pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat 3 hari sebelum wafatnya beliau. La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi dhanna. Baca. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah. Di antara bentuk husnuzon kepada Allah adalah yakin doa itu terkabul. Itu bentuk husnuzon. Ya, bersangka baik pada Allah, yakin doa kita itu terkabul. Terus husnuzon kepada Allah. Husnuzon kepada Allah itulah yang diajarkan pada kita dalam doa. Ketika berdoa kepada Allah, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan dengan tetap melakukan sebab terkabulnya doa dan menjauhi berbagai penghalang terkabulnya doa. Karena ingatlah bahwasanya doa itu begitu ampuh jika seorang berhusnuzon kepada Allah. Berarti makin husnuzon pada Allah, makin doa kita terkabul. Kita malah suuzon pada Allah, Allah sulit mengabulkan doa kita, makin sulit juga doa itu terkabul. Terus pelajaran kedua. Pelajaran kedua dari Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa doa dalam bahasan ini mencakup doa masalah yang berisi permintaan dan doa ibadah. Ibadah itu sendiri keduanya akan diijabahi oleh Allah. Berarti doa ada 2 macam. Yang pertama doa masalah, yang kedua adalah doa ibadah. Doa masalah itu berisi permintaan doa seperti kita minta. Doa ibadah ya ibadah itu sendiri, seperti kita sholat, seperti kita puasa, seperti kita bayar zakat. Jadi doa ada 2 macam ya. Kenapa kok doa masalah disebut masalah? Kita ajukan permasalahan kita. Saya punya problem seperti ini ya Allah. Nah itu kita minta itu dirampungkan tuh. Terus doa ibadah kok disebut ibadah? Karena di situ ada ibadah yang kita pingin dapat pahala. Nah, meminta ada pahala maka disebut doa juga. Ingin dikabulkannya doa ini, doa ibadah ini dalam wujud pahala ganjaran. Maka Ibnu Qayyim katakan selanjutnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'i Al-Fawaid, doa masalah berisi permintaan itu akan diberi, sedangkan doa ibadah akan diberi ganjaran. Nah, berarti kalau kita minta doa masalah, minta pada Allah, Allah akan beri apa yang kita minta. Kalau itu ibadah, itu doa ibadah, berarti akan diberi ganjaran pahala. Lalu disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir. Disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak meminta kepadanya. Hamba yang paling dibenci oleh Allah adalah yang malas meminta kepadanya. Selainmu wahai Rabbku, jika diminta tidaklah seperti ini. Nah, kalau Allah makin diminta, Allah makin senang. Kita tidak sering-sering minta, malah Allah benci. Kalau manusia kebalikannya, banyak minta, nyebelin. Kalau kita bilang, wah dia datang minta lagi, minta lagi. Kalau Allah dimintai terus, senang Allah. Nah di sini Allah makin cinta, Allah makin senang ketika dimintai terus. Berarti menandakan manusia itu butuh pada Allah. Allah senang dengan keadaan seperti itu. Makanya di terakhirnya disebutkan, selainmu wahai Rabbku, jika diminta tidaklah seperti ini. Mereka cemberut, mereka nggak senang, nggak mau diganggu, seterusnya. Manusia. Namun kalau Allah didatangi terus, dimintai terus, kita berharap terus pada Allah, minta doa terus pada Allah untuk dikabulkan, Allah makin senang. Ya, itu sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Terus ayat kedua, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Al-A'raf ayat 55.
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri, tadarru', dan suara yang lembut. Berarti tidak dengan suara yang keras. Doa itu tidak dengan suara yang keras, doa dengan suara yang lembut. Sekarang lihat penjelasan ayat. Tadarru artinya merendahkan diri dan tunduk. Inilah keadaan dalam berdoa yang pertama. Lalu khufiyah yang dimaksud adalah berdoa tidak terang-terangan. Nah, coba lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka orang-orang saleh terdahulu berdoa sungguh-sungguh, terdengar hanyalah suara hamsa atau suara pelan. Nah, dulu orang soleh itu berdoanya sungguh-sungguh, serius, namun suaranya cuma pelan. Ya, suaranya cuma pelan, hamsa itu pelan, enggak mereka keraskan. Dan ini lebih menunjukkan keikhlasan, ini lebih menunjukkan tidak riya, ini lebih menjaga amalannya itu bisa dilakukan terus karena enggak banyak energi untuk berdoa dengan pelan tadi, dengan lirih, beda dengan suara yang keras. Terus dalam hadis disebutkan, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami menaiki lembah. Kami bertahlil dan bertakbir, lalu suara kami keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ya ayuhan nasur ba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wal ghaiba innahu ma'akum innahu sami'un qarib tabarakasmuhu wa ta'ala jadduhu. wahai sekalian manusia, bersikaplah lemah lembutlah dan pelankan suara kalian. Sesungguhnya kalian bukanlah penyuruh kepada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak ada. Allah itu bersama kalian. Allah itu maha mendengar dan maha dekat, maha suci namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat di sini diperintahkan Allah itu tidak tuli, Allah itu ada. Maka berdoalah kepada Allah dengan suara yang biasa, tidak keras-keras. Karena tadi sahabat tuh sampai teriak-teriak baca takbir dan tahlil. Nah, sekarang kalimat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Di sini ada dua tafsiran. Dibaca tafsiran pertama. Tafsiran pertama, maksudnya adalah Allah tidak menyukai yang berlebihan dalam doa. Ada tiga pendapat mengenai bentuknya. Satu, mendoakan jelek mukmin yang lain dengan doa menghinakan atau doa laknat atau kutukan. Ini jadi pendapat Sa'id bin Jubair dan Maqatil. Nah, di sini melampaui batas bentuknya pertama adalah mendoakan jelek. Mendoakan jelek yang lainnya enggak boleh. Ya, apalagi doa jelek ini bisa terkabul karena dua kemungkinan. Yang pertama, bertepatan dengan waktu mustajab. Yang kedua, dikarenakan diaminkan oleh malaikat. Ya, berkenaan dengan waktu mustajab, misalnya pas hari Jumat dia berdoa, dan pas ketika itu diaminkan malaikat, terkabul doa jelek tadi. Dan siapa yang berdoa seperti ini? Ini namanya doa melampaui batas. Terus yang kedua, meminta sesuatu yang pantas diberikan kepada para nabi tidak pantas diberikan untuk kita. Nah, pantas diberikan kepada para nabi, tidak pantas untuk kita. Contoh misalnya, kita minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah saya sebagai orang yang memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma yang memberi hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posisi kita nggak bisa. Maka mau ngambil posisi seperti itu nggak boleh. Karena itu hanya Nabi SAW yang diberikan. Terus yang ketiga, mengeraskan doa. Nah, menurut sebagian tafsiran, doa yang melampaui batas adalah doanya keras-keras. Ya, doanya keras-keras karena asal doa itu pelan, lirih. Terus tafsiran kedua, Allah tidak menyukai orang yang melampaui dari apa yang diperintahkan. Demikian Allah tidak menyukai orang yang melampaui dari apa yang diperintahkan. Berarti dia lakukan sesuatu berlebihan dari yang diperintahkan. Demikianlah pendapat dari Az-Zujjaj sebagaimana disebutkan dalam Zadul Masir karya Ibnu Jauzi. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tadarru dan khufiyah adalah
adalah berdoa dengan sir atau lirih. Nah, berarti berdoa dengan lirih itu yang diperintahkan. Sebagaimana tadi ya kata Hasan Al-Basri ya, doanya orang soleh. Terus maksud melampaui batas menurut Syekh As-Sa'di. Melampaui batas dalam doa itu apa? Satu, meminta sesuatu yang tidak layak untuknya. meminta sesuatu yang tidak layak untuknya. Dua, memfasih-fasihkan ucapan saat berdoa. Nah, misalnya dia berdoa dengan sajak yang terlalu dipaksa-paksakan. Terus yang ketiga, mengeraskan suara berlebihan. Lalu ayat ketiga, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Al-Baqarah 186 dibaca. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Nah, lihat di sini dibahas kedekatan Allah pada orang yang berdoa. Dan ayat 186 dari Al-Baqarah ini pas disebut ketika Allah membahas tentang ayat puasa. Kesimpulan paling gampang adalah dari ayat ini disimpulkan orang yang berpuasa, termasuk yang berpuasa di bulan Ramadan, doanya lebih mudah dikabulkan. Karena Allah ketika membicarakan doa ini di tengah-tengah ayat puasa. Terus penjelasan ayat. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa ibadah dan doa masalah. Berarti Allah dekat dengan orang yang berdoa. Yang kedua, Allah dekat dengan orang yang beribadah. Lalu yang kedua, Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa, kedekatan yang sifatnya khusus. Majmu' al-Fatawa. Nah, terus perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Satu, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya, ini berlaku pada setiap makhluk. Dua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa kepadanya, yaitu Allah akan mengijabahi atau mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik padanya. Tafsir As-Sa'di. Kedekatan Allah ada dua macam. Ada kedekatan umum, artinya dengan ilmunya. Di sini diberi catatan, Allah bukan dekat dengan zatnya. Bukan zat Allah ada di mana-mana. Kalau zat Allah ada di mana-mana berarti Allah berbilang. Kalau Allah berbilang ya berarti bertentangan dengan ayat Qul huwallahu ahad. Ya, bertentangan dengan penyebutan ini. Katakanlah Allah itu esa. Karena dituntut tadi Allah mesti berbilang berarti. Karena harus dekat dengan semua makhluknya. Zatnya. Yang benar kedekatan Allah itu yang umum itu dengan ilmunya. Bukan dengan zatnya. Paham ya? Kedekatan ilmu beda dengan kedekatan zat. Ya, kalau kedekatan zat salah paham tentang ayat-ayat. Terus yang kedua kedekatan Allah yang khusus, yaitu Allah dekat dengan orang yang berdoa. Tadi doa ada dua macam ya. Doa ibadah dan doa masalah. Berarti Allah dekat dengan orang yang sedang berdoa dan Allah itu dekat dengan orang yang sedang ibadah, yang sedang sholat, yang sedang berpuasa, yang sedang melakukan ibadah lainnya. Lalu di sini bentuknya apa? Allah mengabulkan doanya, Allah akan memberikan pertolongan padanya sampai Allah memberikan taufik kepadanya. Nanti insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjut tentang permasalahan doa. Sampai tadi pada keutamaan doa. Nanti insyaallah yang berikutnya bulan depan tanggal 7 Maret. Ya, setiap Sabtu Pahing. Ini kalender Jawa saya pakai. Orang Jakarta bingung orang masalah. Baik, ada pertanyaan dipersilahkan. Doa ketika berpuasa tadi bukan hanya puasa Ramadan, bisa puasa sunnah, Senin, Kemis, puasa Daud, masuk di situ. Namun kalau ayatnya itu lagi membicarakan ya konteksnya lagi bicarakan puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan lebih mustajab lagi berarti.
saat baca surat Muawwidzat, setiap surat baca bismillah atau langsung baca kulhu. Kalau ganti surat baca bismillah. Ya, ganti surat ya. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ganti Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Ganti lagi Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas gitu. Bila dalam baca doa dalam sholat sudah selesai, ya, sementara imam sholat belum melakukan gerakan sholat atau rukun sholat berikutnya, lalu makmum membaca apa selama menunggu? Bisa nambah surat lagi. Ya, bisa nambah surat lagi, dia boleh nambah surat. Misalnya, dia baca inna a'tainakal kautsar. Dia lanjut surat berikutnya. Setelah Al-Kautsar apa? Setelah Al-Kautsar, Al-Kafirun atau An-Nasr ya, dia punya surat setelahnya, dia baca lagi. Dia lanjut lagi. Kalau enggak ya sudah diam saja, enggak masalah. Ustadz, jika kita selalu meminta hal apapun kepada Allah, baik berupa hal dunia, untuk hal di dunia atau untuk kehidupan di akhirat, dengan berhusnuzon kepada Allah agar dikabulkan qadarullah. Untuk hal dunia apa yang kita minta inginkan Allah alhamdulillah tercapai. Untuk akhirat apakah akan Allah mudah kabulkan juga? Iya, yakin. Misalnya kita minta pada Allah surga, yakin juga Allah akan memberikan surga. Harus yakin seperti itu. Namun tentu saja meminta seperti ini ada sebab. Minta surga berarti lakukan juga amalan-amalan menuju surga. Semenjak hijrah alhamdulillah ibadah lebih baik dari sebelumnya dengan tujuan untuk mengharap ridha Allah. Berdoa untuk keluarga agar diberi daya, namun masih belum. Ya, doakan terus, mudah-mudahan Allah kabulkan. Husnuzon pada Allah seperti pembahasan kita tadi. Poin ke-6 hadis 1462, apakah berlaku pada mereka-mereka berbuat kekufuran besar? Poin ke-6 hadis 1462 ya. Baca bacaan ini punya keutamaan. Jika meninggal dunia dalam keadaan meyakini bacaan tersebut, maka akan mati di atas fitrah. Apakah berlaku pada mereka yang berbuat kekufuran besar? Kalau orang yang berbuat kekufuran besar mungkin tidak diberi hidayah untuk ucapkan bacaan tadi. Kalau dia diberi hidayah untuk ucapkan kayak seperti itu, berarti nanti imannya jadi baik. Karena harus diyakini tadi. Jadi orang baca bukan hanya sekadar baca saja, namun bisa diyakini. Apakah keutamaan surat Muawwidzat? Mengapa seringkali dianjurkan untuk dibaca? Karena kandungannya bagus sekali. 3 surat itu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, mengajarkan meminta perlindungan pada Allah, mengajarkan ketauhidan, mengajarkan kalau ada gangguan-gangguan yang berbahaya. Kan surat Al-Falaq gangguannya macam-macam ya. Ada gangguan makhluk, ada gangguan kegelapan malam, ada gangguan tukang sihir, ada gangguan orang hasad. Surat An-Nas ada gangguan setan. Jika sudah berwudu untuk berbaring siap tidur lalu buang angin lagi, apakah harus berwudu lagi? Mau berwudu lagi silakan. Enggak mau juga enggak masalah, enggak dosa. Bolehkah doa hanya di dalam hati? Boleh. Namun kalau disuruh ucapkan, ucapkan. Minimal mulutnya qomat kamit. Apakah dibenarkan ketika selesai sholat tahajud kemudian sujud berlama-lama sambil berdoa memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dengan bahasa Indonesia? Tidak perlu dengan sujud untuk berdoanya tadi, cukup diangkat tangan berdoa pada Allah dengan bahasa Indonesia. Karena sujudnya nanti ada bahasan sendiri. Ini apa lakukan sujud ini? Karena sujud dilakukan kalau ada sebab. Pertama sujudnya dalam sholat, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, atau sujud sahwi. Ada sebab sujud itu dilakukan. Apakah kita harus melakukan wudhu kembali sebelum tidur padahal kita masih punya wudhu setelah sholat sebelumnya? Tidak. Bisa pakai wudhu untuk sholat sebelumnya tadi kalau memang tidak batal. Bagaimana pendapat Ustadz jika ada seorang yang bermimpi didatangi laki-laki lain dan berhubungan sedangkan orang tersebut sudah bersuami atau menikah? Apa ia diganggu jin? Hampir setiap bulan ia mengalaminya. Bisa macam-macam sini sebabnya. Enggak selamanya itu karena jin juga. Bisa jadi juga karena perempuannya mikir laki-laki lain, itu bisa jadi. Ya, sebabnya macam-macam. Enggak bisa disebutkan sebab spesifik situ. Pendapat Ustadz memakai niqab atau cadar pada waktu sholat karena khawatir gangguan karena ikhtilat saat sholat. Maka yang cadar yakini pakai cadar bisa memakainya saat sholat ketika
nanti akan terlihat oleh laki-laki lain di situ. Namun kalau dia di tempat tertutup, ya bisa dibuka cadarnya. Apa tiupan untuk ruqyah pada air sama seperti tiupan ruqyah doa sebelum tidur? Sebagian ulama menganjurkan tata cara ruqyah dengan cara meniup ke air begitu. Kemudian nanti dari media air ini digunakan untuk meruqyah dengan diminum atau diusap dan seterusnya. Itu perbuatan salaf saja. Saya pernah baca ini fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Semisal kondisi kita sedang padat atau sibuk sekali, namun masih sempat melaksanakan ibadah wajib. Hajat kita pun sedang banyak. Kalau berdoa semisal waktunya senggang bisa lama. Ada tips nggak Ustadz? Semisal lagi sibuk tersebut, kita tetap bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Yang jelas sampaikan hajat itu kalau memang hatinya itu konsen. Kalau dalam keadaan sibuk mikir sana sini sulit. Sehingga hal yang ganggu dihilangkan dulu sementara waktu, kemudian konsen untuk berdoa dan beribadah pada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan penuh berkah dan Allah memberikan kepada kita kebaikan yang banyak. Demikian kami cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.